Saudara, Komisi Percepatan Reformasi Polri menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan rekomendasi perbaikan lembaga kepolisian. Komisi ini menjelaskan tidak mengusulkan Polri di bawah kementerian atau mengusulkan pembentukan kementerian baru karena lebih banyak mudaratnya. Rekomendasi diserahkan ke Presiden dalam 10 buku, berisi sekitar 3.000 halaman. Komisi mengusulkan reformasi kepolisian dengan 8 peraturan Polri dan 24 peraturan Kapolri. Tim menegaskan tidak mengusulkan ide pembentukan kementerian baru atau ide Polri di bawah kementerian. Meskipun sempat ada perdebatan di antara anggota tim, namun tim sepakat Polri tetap di bawah Presiden. Mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan, kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga mengusulkan sejumlah hal yang sudah disetujui Presiden. Presiden menyetujui bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap atau tidak berubah seperti saat ini. Kapolri tetap akan ditunjuk oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Sementara hal yang baru, penguatan kewenangan lembaga Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional yang rekomendasinya mengikat. Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melaporkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tidak mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan dan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Lebih lengkap terkait isi rekomendasi reformasi Polri, kita berbincang dengan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Priska. Baik. Senang bisa ketemu Prof di sini setelah tadi Prof bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya poin pentingnya apa yang pertama kali disampaikan Presiden menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh komisi ini, Prof? Poin pentingnya bukan yang pertama disampaikan, tapi kami ternyata bisa berdiskusi lama dengan Presiden. Artinya Presiden itu tadi sangat terbuka apa usulnya, lalu coba saya tawari antitesa gitu. Kalau tim ingin ini, antitesanya gini, gimana kalau gini aja. Terus kami berdebat, akhirnya jatuh pada kesimpulan. Oke, yang punya tim reformasi, komisi reformasi diterima. Kita lanjutin, terus masuk butir-butir begitu. Jadi menyenangkan di diskusi dengan Presiden kayak di ruang kuliah aja. Kami tukar pikiran dan Pak Prabowo terbuka sekali pada waktu itu untuk menerima sanggahan maupun menyanggah. Mari kita sekarang buka-buka aja, jujur mari gitu. Jadi kami tadi terbuka diskusi betul sehingga kesimpulannya pada akhirnya ya itu tadi yang sudah diumumkan oleh Pak Jimli barusan itu. Dari tadi yang poin-poin disampaikan oleh Prof Jimli, sebenarnya mana yang akan ditindaklanjuti lebih awal dan bisa betul-betul diterima oleh masyarakat terkait dengan reformasi ini, Prof? Esensi reformasinya? Saya kira semuanya harus dimulai segera, tetapi bertahap kan nantinya penyelesaiannya itu. Karena begini, laporan kami dari komisi itu kira-kira 3.000 halaman terbagi dalam 7 buku besar, yang itu verbatim kesaksian-kesaksian masyarakat beserta data-data fakta-fakta konkret dari lapangan. Lalu yang 3 itu berisi satu ringkasan, yang satu lagi rekomendasi, lalu yang satu lagi resume gitu. Itu beda, kita membedakan 3 itu, ringkasan, resume, rekomendasi. Nah itu tadi yang didiskusikan, tetapi memang dalam diskusi yang berlangsung dari jam 3 sampai jam 17.35 tadi, 2,5 jam kira-kira, ya terfokus pada 6 hal besar gitu ya. 6 hal besar itu menyangkut hal-hal yang menonjol karena menyangkut struktur kepolisian. Seperti tadi misalnya tentang kepemimpinan atau cara pemilihan Kapolri. Itu diskusinya sama-sama masuk akal. Karena kalau diangkat misalnya oleh Presiden tanpa persetujuan DPR misalnya, itu yang didiskusikan,
Nah itu eh, bagus juga diangkat biar lebih cepat dan tidak diwarnai oleh unsur-unsur politik gitu. Oh, oke. Tetapi kalau tidak dipilih oleh DPR itu nanti bisa salah juga presidennya bisa nggak enak gitu Hmm. sehingga dia ingin checks and balances itu jalan ya udah nanti DPR aja seleksi itu kan sudah produk reformasi yang dulu sudah begitu maunya gitu Mhm. dan kita setuju karena belum tentu juga kalau kalau misalnya tidak dipilih oleh DPR lalu bisa saja digunakan sesuka-suka tuh polisi tanpa kontrol DPR soal sekarang di DPR sering terjadi transaksi politik itu soal lain yang harus diatasi. Tidak harus mengganti cara pemilihan itu satu tadi. Itu diskusi agak lama Hmm. tentang misalnya apakah kepolisian Republik Indonesia ada di bawah sebuah departemen atau kementerian. Itu juga diskusi lama karena kesimpulannya kita tidak mengusulkan. Oke. Artinya dari yang sekarang ada itu dipersilakan aja karena berisiko kalau misalnya dipindah menjadi di bawah kementerian tuh bisa menjadi lebih politis lagi kan. Menteri Ya. kan pejabat politik. Misalnya diletakkan di Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu nanti jatah partai. Ini menterinya misalnya itu juga udah politik lagi kan. Oke. Sehingga kita setuju udahlah di bawah presiden Ya. langsung aja seperti sekarang itu masuk akal gitu dan presiden tetap memancing kalau ada pendapat lain ayo kita diskusikan gitu tadi bagus sehingga kita berdiskusi gitu Prof, kalau itu tadi yang terjadi Friska. ya, termasuk soal Kompolnas yang keputusan dan Nah, rekomendasinya mengikat, ini bagaimana, Prof, implementasinya nanti? nah, jadi sebagai imbangan bahwa Polri itu sekarang tidak di bawah tetap di bawah presiden langsung tidak bawah kementerian maka imbangannya harus ada lembaga eksternal yang kuat. Hmm. Caranya apa? Kita kan sudah punya pengawas eksternal, yaitu Kompolnas. Tapi Kompolnas selama ini kan tidak menjadi pengawas, menjadi juru bicara dan selalu kalau ditanya apa-apa jawabannya minta ke Polri karena Polri sudah menjawab seperti itu, Komnas menjawab seperti itu. Sehingga kalau gitu kita buat sebuah Kompolnas itu lembaga yang independen terpisah dari Polri, Hmm. lembaga yang bisa mengawasi dan sifatnya eksekutorial. Misalnya untuk jabatan-jabatan tertentu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya Kapolda ke atas, gitu, langsung ditangani oleh Kompolnas. Apa keputusan Kompolnas itu mengikat. Hmm. Tentu tidak harus langsung hukuman kan bisa bicaraan, mediasi dan sebagainya. Tapi begitu, nanti Kompolnas itu akan terjadi dari unsur-unsur masyarakat, gitu ya. Misalnya pensiunan Polri yang kredibel, yang jenderal ya, misalnya mantan Kapolri kredibel itu misalnya. Kemudian ada dari akademisi, ada dari advokat senior yang sudah tidak praktek. Kemudian ada dari ulama, ahli lingkungan dan sebagainya yang sering-sering banyak kasus itu yang nanti akan masuk ke dalam Kompolnas dan Kompolnas ini nanti akan diseleksi melalui sebuah pansel kemudian dipilih nanti oleh presiden dan atau bersama DPR gitu untuk Kompolnya dan dia nanti independen bukan bawahan Kapolri dan tidak lagi diusulkan untuk tidak berkantor di lingkungan Polri seperti sekarang itu kan Kompolnas kantornya Ya. di PTI sehingga terasa bahwa dia itu bawahan Polri, fasilitasnya selalu minta kepada Polri. Sekarang dibiayai oleh negara gitu. Mhm. Sehingga pengawasannya akan lebih efektif. Tidak ada kasus-kasus mangkrak, kasus hilang karena menyangkut pejabat tinggi Polri, perwira tinggi, lalu kasusnya itu diselesaikan diam-diam dan kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu tidak boleh terjadi Nah, gitu. nanti perubahannya kira-kira kapan, Prof, untuk Kompolnas ini? Secara strukturnya, secara detailnya? Tadi disepakati bahwa untuk menjadikan Kompolnas sebagai lembaga yang mandiri, independen berada di luar Polri, itu harus mengubah satu pasal dari Undang-Undang Polri yang ada sekarang. Oke, yang tahun 2002 berarti ya? Iya, itu harus diubah satu pasal yang menyangkut Kompolnas. Itu langsung ditegaskan aja fungsinya bahwa Kompolnas lembaga independen yang dibiayai oleh negara, kemudian mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pada tingkat tertentu dan keputusannya mengikat. Nah, satu pasal itu saja nanti ketentuan lebih lanjutnya bisa diatur, didelegasikan kepada
peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nanti tinggal bagaimana pembahasannya di DPR. Nah itu tadi keputusannya. Nah, untuk artinya kan dalam waktu dekat semestinya revisi Undang-Undang Polri ini yang dikedepankan terlebih dahulu ya, Prof. Mahfud. Apa sejauh ini progresnya kalau dari DPR untuk revisi Undang-Undang Polri? Salah satunya poin soal Kompolnas tadi, Prof. Saya tadi dengar dari Mensesnek itu kan tidak resmi di dalam penjelasan di dalam rapat, tapi pembicaraan itu dia mengatakan bulan depan itu revisi Undang-Undang Polri itu sudah akan mulai digarap atau bahkan sudah sedang berjalan dan mungkin masa sidang yang akan datang sudah bisa disahkan. Termasuk apakah soal jabatan anggota Polri di institusi luar Polri itu turut jadi poin juga, Prof? Ya, itu tadi disepakati bahwa sesuai dengan undang-undang ASN ya, itu jabatan-jabatan Polri di luar di luar institusi Polri itu boleh sepanjang itu diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah. Kemudian Undang-Undang Polri ini kan mau direvisi sebentar lagi. Itu nanti akan dimasukkan dalam jabatan-jabatan apa saja boleh dan dalam jabatan-jabatan apa tidak boleh. Itu biar DPR lah yang membahas bersama masyarakat tentu saja dan pemerintah. Itu juga akan masuk dalam paket pembahasan. Karena nanti kan yang revisi undang-undangnya tentu saja di DPR. Kalau Komisi Percepatan Reformasi Polri posisinya seperti apa untuk mengawasi agar yang di Undang-Undang Polri yang direvisi nanti sesuai dengan rekomendasi yang sudah disampaikan tadi juga ke Presiden? Enggak, tadi kami menyatakan dengan penyerahan itu maka Komisi Reformasi itu menjadi bubar gitu ya, menjadi selesai tugasnya. Kan Presiden sudah menyatakan di depan para menteri, Sesnek, Menseskap tadi hadir, lalu Menkum, Pak Yusril sebagai Menko, lalu ada Pak Uto dan sebagainya hadir, mendengar keputusan tadi itu yang akan dibawa nanti ke DPR. Dan saya kira bukan sesuatu yang susah untuk lalu kemudian dikawal oleh bekas-bekas anggota komisi yang nanti akan bekerja bersama DPR untuk memperbaiki itu semua. Gitu. Berikutnya bola dari tangan DPR. Terima kasih Prof. Mahfud atas tadi penjelasannya terkait dengan laporan yang dibawa ke Presiden, rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Terima kasih Prof. Selamat malam. Sampai ketemu. Terima kasih, Selamat malam.